yang tahun yang wah ini tenang. Jadi TPA tuh belum ada. Jadi jar kakanakan di kampung tuh hakon kapian melajari kami ikra kayak itu jar. Jadi iya jar ulun datangi ke rumah. Jadi motivasi kami itu supaya anak-anak ini terarah waktunya antara maghrib dan isya itu. Dan di situ memang IQ anak-anak itu maghrib isya itu tajam, istilahnya di situ hendak belajar agama atau belajar yang dari sekolahan itu cepat masuk. Inisiatifku kayak apa supaya memakmurkan masjid nih supaya banyak jemaahnya. Jadi situ lon awal mulanya kayak apa nih caranya mengajaki orang tua nih supaya mau mengaji. Soalnya ulun lihat banyak aja yang gak ada bisa ngaji orang tua nih. Yang masih kada tahu, masih anggap ya kada bunga buta huruf lah, pokoknya kada lancar yang pasti itu kada lancar mengajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan kedatangan dua orang tamu yang merupakan sepasang suami istri di mana dalam kesehariannya mengabdi di desa sebagai guru mengaji, tepatnya di Desa Murung Baru, Kecamatan Tanta. Langsung saja, Assalamualaikum Bapak Supianor dan Ibu Hasnawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke perbincangan, tim berbagi kisah sudah mewawancarai Bapak Ahmad Maidi yang merupakan warga Desa Murung Baru, Kecamatan Tanta. Mari kita saksikan bersama-sama. Bapak Ustadz Supianur lah, kalau kami memanggil Sidin itu Bapak Bang. Bapak Supianur itu, Sidin ini lahirnya di Desa Sungai Pimping, seberang. Okay. Nah, adapun Ibu Hasnawati tadi, Sidin itu asli orang Murung Baru. Nih, di RT 2 di sini. Ulun secara pribadi, meskipun sudah generasi di atas lah. Maksudnya tuh mungkin kada pernah mencicipi bangku langsung belajar dalam Sidin karena mungkin ulun generasi sudah di atas. Secara umum, ulun melihat sistem Sidin itu pastinya sebagai masyarakat, ulun bersyukur benar. Nah, ada sosok seseorang, baik itu panggilan sebagai ustadz atau bapak atau sebagainya, atau guru apa, yang mengajarkan ilmu, khususnya ilmu Al-Quran, dan kada hanya sekadar ilmu Al-Quran, ilmu fikih dan ilmu lainnya, yang patut digarisbawahi tanpa pamrih gitu. Ini menarik sebenarnya. Secara umum kalau ulun melihat dari segi sosial, yang namanya belajar itu pasti ada dua benturan. Yang pertama pengen belajar, dan yang kedua halangan yang utama itu ialah gengsi. Nah, dari sini ulun melihat sosok beliau sebagai pengajar guru Al-Quran bisa mensosialisasikan kayak apa orang yang kada bisa, tanda kutip kada bisa tuh mungkin itu tarang tangguk lah bahasa orang Bahar itu, bisa merangkul lagi. Jadi orang yang merasa yang kada bisa itu kada lagi istilah aku kada purun lagi, aku sopan kada lagi, bahkan itu yang mengejar yang mencari mana nih gurunya, ayo di mana tempatnya, ayo kita bahkan berbawaan ke kawan-kawan lain yang bisa pun bahasa tuh tetap belajar lawan Sidin. Mungkin ada segi emosionalnya Sidin yang sistem pembelajarannya, sehingga orang yang mengajar lawan Sidin atau orang yang duduk lawan Sidin karida rasa ini guru, ini murid, sama rata lah Sidin menilainya. Jadi yang namanya murid atau orang tua yang belajar ikra tadi, karida yang disambat, oh ini muridku, tetap kalau memangnya Sidin yang belajar lawan yang masyarakat yang belajar lawan Sidin itu tua, tetap Sidin sebagai orang tua. Karida ini murid meskipun tatuha pada Sidin. Nah, mungkin dari segi
sistem pembelajaran Sidin mungkin bagus mungkin. Nggih. Itu tadi wawancara dengan Bapak Ahmad Maidi, warga Desa Murung Baru, Kecamatan Tanta. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Maidi tadi, ternyata Bapak Supianor ini tidak hanya mengajar di tingkat anak-anak saja, tapi juga bahkan sampai orang tua ya Pak ya. Oke Bapak, sebelum kita bertanya khususnya mengajar orang tua nih Pak, ingin tahu dulu kami bagaimana mengajar anak-anak ya Bu. Ibu, bagaimana mulanya itu menjadi seorang guru mengaji? Boleh dari Ibu dulu atau Bapak boleh? Ulun ka dulu. Boleh Bapak, Ibu Nggih, boleh. kayak ini Mbak, dulu Nggih. tuh lagi tahun 2004 kah? Belum seramai yang tahun yang Iya. wah ini tenang. Nggih. Jadi TPA tuh belum ada. Jadi jar kakanakan di kampung tuh hakon kapian melajari kami ikra ka itu jar. Nggih, jadi iya jar ulun datangi ke rumah. Jadi awal-awalnya tuh tahun 2004 tuh bertiga kah dahulu orangnya. Yang kakanakan madrasah di situ para pada ulun tuh ada sekolahan madrasah ngarannya. Jadi bebanyak orangnya ini sampai yang RT-an situ nah yang harus sebelah habis maghribnya datang ke rumah. Nggih gitu Bu ai. Bapak ada tambahan nggak Pak? Awal mulanya nggih. Awalnya mulanya itu apa yang dikatakan istri itu memang betul. Awal mulanya memang TPA belum tumbuh sampai kayak pusat nang wayah ini nah. Wayah ini kan apalagi ada di programkan pemerintah dan juga intensif dari pemerintah ada. Jadi TPA atau jar bahasa kita bahambur. Lagi zaman kami dulu belum ada TPA. Jadi orang kampung tuh ada mungkin banyak yang sebagian aja itu yang supaya anaknya jangan buta huruf Al-Quran khususnya gitu. Jadi mantar ke rumah kami minta lajarikan gitu. Berarti pada dasarnya itu istilahnya orang yang hendak belajar minta lajari mengaji gitu. Terus motivasi terbesar Benpian untuk apa istilahnya mengajar atau melajari mengaji ini apa Bu? Nah, motivasinya kami itu supaya di kampung itu ada kegiatan nang kaya orang bahari nang saleh-saleh. Bila orang bahari yang belum ada listrik maksudnya. Belum ada listrik itu zaman TV tidak kadeda, jauh lagi HP kayak itu. Jadi motivasi kami itu supaya anak-anak ini terarah waktunya antara maghrib dan isya itu. Dan di situ memang IQ anak-anak itu maghrib isya itu tajam istilahnya. Di situ hendak belajar agama atau belajar yang dari sekolahan itu cepat masuk kayak itu. Jadi dan amun kami kada bahasa dia orang minta lajari istilahnya tuh siapa lagi yang mengajari. Nah istilahnya tuh kayak itu. Amun kada kita muncul bukan kita minta puji kada sebetulnya cuma menolongi kayak itu. Dan yang utama itu tadi bila sudah kita ajari inya bisa kita dapat amal jariah juga. Bila yang baca ya sudah bisa membaca kita dapat juga kayak itu. Jadi itu yang paling diharapkan supaya anak-anak itu terarah kayak itu nah masalah agama apalagi wah ini zaman HP kira-kira kada diarahkan kayak itu kira-kira ya menjapai HP aja tuh lihat orang main game kah apakah Facebookan kayak itu. Sama Bu motivasinya atau ada tambahan lagi Bu? Iya. Iya sama kalau kayak itu. Sama ya Bu ya. Terus Bu ulun ke Ibu dulu bertanya. Kalau untuk nih anak-anak bulah, karena tadi kan ada orang tua, ada anak-anak, ini yang anak-anak dulu, itu kapan Bu waktunya belajar mengajinya itu? Waktunya ya selepas habis maghrib, datangnya ke rumah kayak itu. Jadi antara maghrib dan isya itu Bu? Antara maghrib dan isya. Terus berapa banyak tuh Bu orangnya, kakanakannya lah? Rasanya yang halus-halus yang mulai umur 4 tahun tuh sekitar 20 orang. Itu selesai lah Bu, antara maghrib dan isya itu selesai? Iya selesai di rasa sebaris kah atau dua baris kah bilanya
tapi lancar benar, cukup aja sebaris gitu. Saya kira sampai sebelum waktu anak Isa tuh udah tuntung. Inggih. Terus metode nih Bu, metode yang diajarkan kepada anak-anak itu seperti apa? Atau membaca bukunya atau apa ya? Kan ada metode Iqra, sekarang ada metode Wafa, Umi. Nah kalau Pian sendiri memakai apa itu Bu? Memakai tetap metode Iqra. Inggih. Kemudian Bu, dalam mengajarkan mengaji ya Bu lah, itu ada hambatannya kan Bu? Kalau hambatan tuh adanya tuh yang ngarannya anak-anak, baik monnya disuruh berdiam tuh pasti satu mata mau yang dunia bermain bagi anak-anak tuh. Nah jadi satu mata itu di sarki ibu jarnya ribut, tapi kena satu mat begayaan pulang kayak itu gitu. Karena jar ulun kena diilangilah di rumah minta lajarilan mama kah. Tekanannya itu kada berjalan kada ingat lagi isok malam pulang datang pulang ke rumah ulun kayak itu. Jadi kada ada baca-baca jarnya di rumah. Nggih kayak itu kendalanya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya tidak ada kendala yang ini Pak lah, mulai juga kada. Setelah ini kita akan menggali kembali bagaimana cerita Bapak Supianor mengajar mengaji di tingkat orang tua. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Bapak Supianor dan Ibu Hasnawati. Sebelumnya kita telah mendengarkan cerita latar belakang dan motivasi Bapak dan Ibu menjadi seorang guru mengaji. Selanjutnya kita akan menggali bagaimana cerita Bapak Supianor mengajar mengaji di tingkat orang tua. Bapak, mungkin Bapak bisa menceritakan latar belakang nih Pak. Kok bisa mengajar orang tua itu mengaji ya? Pertama ini kisahnya karena ini kami itu dapat istilahnya durian runtuh di kampung itu. Istilahnya toh, kami kada tahu menahu dibikinkan oleh Adaru masjid. Jadi inisiatifku kayak apa supaya memakmurkan masjid nih supaya banyak jemaahnya. Jadi di situ ulun ini termasuk panitia masjid lah di ulah orang di kampung tuh mengurusi masjid lah istilahnya tuh. Jadi situ ulun awal mulanya kayak apa nih caranya mengajaki orang tua nih supaya mau mengaji. Soalnya ulun lihat banyak aja yang kada bisa ngaji orang tua nih, yang masih kada tahu, masih anggap ya kada bunga buta huruf lah, pokoknya kada lancar yang pasti itu kada lancar mengajinya. Itu lalu kayaknya pendapat ulun karena bila habis mengumumkan nang masalah pendapatan masjid yang cilingan jar orang itu infak masjid tuh lawan petugas Jumat. Habis itu lalu ulun bepandir malubi masyarakat kan banyak orangnya ya, orang kampung situ aja Pang yang di masjid, orang kampung kami sini. Karena di seberangnya parak Pang masjid. Kayak itu. Jadi wilayah kami sama wilayah kami aja, Morong Baru aja yang masih situ. Tapi alhamdulillah banyak aja. Melebihi daripada target Jadi kayak ini. Jadi ulun lobby itu merayu lah istilahnya, merayu orang kampung supaya hakun belajar yang tua-tuhane. Dan di situ ulun anukan kita belajar sama-sama aja, kadeda gurunya aja ulan. Siapa yang tak bisa boleh melajari. Nah itu awalnya. Jadi pas malamnya malam kaina aja ulan kita mulai habis maghrib sambil kita santai-santai minum-minum kopi kayak itu. Bila sudah ngaji 2 menit 3 menit per orangnya di situ silahkan keluar daripada ruangan yang mengaji tadi. Boleh ngopi-ngopi, minum-minum dulu teh atau apa kan di situ kan kami disediakan di masjid tuh teh apa segala supaya orang kada bulik lagi ke rumah gitu. Nah habis maghrib tuh kada bulik. Jadi kalau beli ke rumah tuh langsung habis isya aja. Jadi di situ ulun ulahkan kegiatannya mengaji tadi. Tapi insya Allah mulai malam Sabtu ini ulun tambah bibinian yang tua pulang. Kan ini khusus latihan aja. Sudah ulun di kampung itu ada apa tuh kegiatan ibu-ibu yasinan biasanya. Ulun sebelum yasinan
20 atau setengah jam situ ulun mengajar. Mengajar jadi situ bisa memberikan arahan melobi orang-orang tuh hayasinane mulai malam 1 besok kita mulai bibinian. Jadi ulun serahkan lawan guru yang lain mengajari melanjutkan yang bapak-bapak ini karena udah penyato cocok sudah anunya. Jadi biar ulun balik ke bibinian pulang lawan nang Al-Quran nang di rumah itu ulun arahkan di masjid aja lagi kada di rumah. Jadi sekalian yang kekanakannya tadi lah sudah Qurannya yang bukan ikra. Kalau bukan ikra masih ibu di rumah masih itu. Asalnya yang penting kita jangan menganggap kita punya bila tua pada kita hormati terus. Jangan kita anggap wah anak buah kada usah punya kayak kekawanan aja kayak itu. Lalu ya kada merasa segan, kada merasa asa supan beparak kayak itu anak 4 ngaji kayak itu. Berapa Pak jumlah orang yang belajar mengaji itu Pak? Sekitar 15-20 yang tua banyak orangnya. Terus metodenya sama. Metodenya ikra dan memang ulun biasa mengajar pang masalahnya di TPA ulun ajar juga di situ sambil ulun ajari tajwid juga dan cara teknik memang ikra tapi ada teknik untuk masing-masing ustadz lah cara mengajarkan supaya cepat debat istilahnya tak. Di situ ulun bela mengajari biarpun sedikit tapi diberikan penjelasan ini maksudnya. Jadi bela ya ingatkan ini maksud ini itu aja supaya orang cepat menangkapnya biarpun orang tua insyaallah cepat debat kita. Berarti dasar ada memang yang dari Iqra ya Pak? Dari Iqra. Orang tuanya tuh. Yang dari Iqra memang dari dasar Bang. Kemudian Pak, ini tadi ada hambatan ya Pak, karena kan kalau mengajar anak-anak dengan orang tua tadi, kayaknya memang lain ya ulah. Selain yang sudah Bapak sebutkan tadi kan diantaranya ajar Bapak tadi memberikan metode tersendiri trik lah istilahnya. Nah selain itu adakah lagi Pak atau hambatan yang mungkin bisa untuk sampai saat ini kadeda penghambatan ya. Alhamdulillah kami anggap kami itu di kampung tuh istilahnya keluarga besar. Jadi kadeda istilah tanya tuh bahasa sarikan atau hihirian kayak itu. Bagaimana suasana di kampung tuh supaya harmonis. Jadi ulun tuh kada merasa ulun tuh ustad atau menggurui orang-orang tak. Punya sama-sama kayak kawanan lah, mau kayak santai di warung kopi apa kayak itu supaya enjoy aja kita santai aja. Lalu apa tuh masyarakat tuh kada banget menyegani ke seorang istilahnya tuh ya hormat sebagian belajar hormat Pak ya. supaya menarik yang orang-orang Tuhani mau beparak kayak itu aja. Terus Pak sampai sejauh ini nih Pak lah istilahnya kayak apa semangatnya tuh semakin tinggi kah atau istilahnya karena sudah beberapa lalu ada yang kada turun lah apalah istilahnya itu. Alhamdulillah semangatnya masih bahkan bertambah karena ya sudah sering baca kerama saya belajaran tadi belajaran merasa model lebih dekat lagi kayak keluarga lalu kadeda hilang semangatnya malah bertambah malah ada yang menarik orang menarik jadi ulun pasane mana yang sudah tak bisa sedikit biarpun pian sudah bisa pian harus apa toh istilahnya umpat aja sama mengajak ikra yang penting menarik yang kada bisa itu tadi dan disuruh juga kawanan ada kekawanan di pasane adanya pokoknya digumbal aja kita bawa jangan supan anak ngaji pokoknya kadehkan pian gen kada bisa istilahnya namang gumbale yang belum ada hakon umpat ngaji kita tapi alhamdulillah semangatnya wah ini rat naik Bang rame Bang habis maghrib tuh rame kami orang setiap malam itu Pak setiap malam itu. Terus tadi Bapak juga ada berkisah bahwa Bapak selain mengajar mengaji juga ada memberikan pelajaran-pelajaran lain tadi Pak lah. Boleh diceritakan Pak pelajaran apa maksudnya? Tadi karena ulun melihat lah apalagi wayah ini pelajaran kita sekolah apanya ini ngarannya yang formal kah orang yang dari pemerintah itu dari SD sampai itu malah agamanya tuh dikurangi jamnya mungkin bahkan hampir kadeda kayak itu. Jadi solusinya pas ibu-ibu yasinan
sebelum ibu-ibu baca yasin atau tahlilan yang atau burdahan situ ulun itu mengajarkan apa fikih dasar kayak rukun wudu, rukun sembahyang atau masalah bersuci di situ. Jadi tahu. Dan anak-anak di rumah pun ulun ajari yang anak-anak SD, anak-anak SMP yang ya belajar ngaji situ ada bila malam Jumat kami belajar fikih di rumah itu. Tapi ini ulun pindah kena langsung ke masjid aja. Situ aku memberikan karena banyak aja yang nggak ada tahu rukun wudu berapa, rukun sembahyang nggak ada tahu dan cara-caranya itu kayak apa caranya kita melaksanakan kayak wudu tuh kayak apa caranya. Kayak sembahyang tuh kayak apa cara, ada yang rukun, ada yang sunnah, ada yang ba'at kayak itu Bang. Supaya di kampung tuh jangan buta masalah agama. Kayak itu. Karena orang-orang pesantren aja yang tahu masalah kayak itu. Jadi tadi alasannya tadi malah menambah istilahnya menambah ilmu agama malah supaya orang jadi memilih itu. Ini Pak, mulia sekali apa yang telah Bapak lakukan sebagai guru ngaji di tingkat orang tua Pak. Luar biasa Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini saya akan bertanya kembali mengenai kisah sepasang suami istri yang berprofesi sebagai guru mengaji. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali kita ingin bertanya kepada Bapak Supianor dan Ibu Hasnawati. Ibu, Bapak boleh terserah siapa yang mau duluan jawab ya Bu ya. Sebagai seorang guru mengaji ini mohon maaf sekali apakah Bapak Ibu itu digaji? Mohon maaf ini. Boleh jawab satu-satu nih Bapak. Nggih, kene Mbak. Ulun tuh kadeda pang gaji mulai TPA tuh kadeda cuma kadeda pang di masyarakat ulun kadeda minta juga. Jadi ibaratnya tuh ikhlas saja kayak itu. Nggih kayak itu ay. Nih, kalau Bapak yang di orang tua ya, kalau Ibu kan lebih fokus kepada anak-anak lah Bu lah. Makanya kalau Bapak sama. Dari ulun tuh kadeda mengharapkan pemberian atau gaji lah istilahnya atau mengharapkan tuh. Yang utama kami itu berharap supaya anak-anak tuh bisa dan yang orang-orang tua ini bisa. Jadi yang diharapkan karena ya amal jariah itu aja. Kada mengharapkan gaji apa-apa. Jika mengharapkan gaji mungkin bisa bubar udah kami Karena mun kita asal ikhlas saja insya Allah kada mau mati istilahnya. Ada aja yang mau belajar kayak itu. Itu kayak mun kita menolong agama Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala pasti sudah menolong kita. Nah kita kada usah khawatir itu masalah itu. Itulah kami kada minta pamrih lah istilahnya toh. Yang penting anak-anaknya mau belajar, orang tuanya mau belajaran, senang hati udah ulun kita. Motivasinya tuh ya untuk ulun sudah kadeda lagi lah istilahnya sudah kadeda lagi di sini lah. Istilahnya kadeda lagi di dunia lah anggap untuk amal jariah kaina. Itu yang paling diharap, yang paling utama. Luar biasa Bapak. Terus suka dukanya itu apa Bu? Boleh Bapak Ibu dulu. Suka duka menjadi seorang guru mengaji itu. Selain tadi memang kita tidak mengharapkan gaji tapi yakin dengan jaminan Allah. Selain itu apa lagi suka dukanya? Masalah suka dukanya atau hampir kadeda Bang. Soalnya kita yang penting kita berprasangka baik aja. Rasanya kadeda masalah suka duka ini masalah dukanya lah yang kadeda. Kalau sukanya banyak aja, senang mau belajar atau masalah dukanya kadeda bilangnya kadeda mengalir kayak banyu berjalan terus sampai ya kurang lebih 20 tahun nih lah kurang lebih 20 tahun lah kami mengajar mulai yang belum ada listrik, belum ada TPA. Ibu sama ya Bu ya. Nggih sama. Pokoknya lebih dukanya tidak ada. Kadeda, sukanya ada aja, senang mau ada yang mau belajar kayak itu nah. Biarpun kita bisa, kadeda yang dilajari apanya. Nah, istilahnya kayak itu. Pernah lah Bu, Pak terpikir untuk berhenti hampir aja sudah jadi guru ngaji istilahnya seperti itu pernah. Kadeda pang cuma tuh kita tuh ibaratnya dahulu tuh bisa oleh jasa guru. Jadi
sudah wahin itu guru-guru kita tuh sudah ada yang meninggal Sidin. Jadi seumpama kita kada meneruskan perjuangan Sidin tuh siapa lagi gitu, melajari kekanakan. Gitu. Sama Pak, berarti tidak pernah terpikir untuk berhenti Pak lah, Bu. Kemudian nih harapan Pak, Bapak Ibu ulun mohon satu-satu menjawab ya. Harapan untuk anak-anak ataupun orang tua, lansia yang belum bisa membaca Al-Quran ataupun belum fasih membaca Al-Quran itu apa? Ada nggak Bu? Boleh Ibu dulu boleh. Apa tuh? Harapan kami mudah-mudahan ke depannya nanti anak-anak desa Murung Baru, orang tua kah supaya lebih baik daripada yang dulu kayak itu. Gitu aja Bu. Harapannya mudah-mudahan kampung kita, dimanapun kampung kita, bukan hanya Murung Baru, harapannya supaya digalakkan masalah antara maghrib dan isya ini menjadi apa tuh, mengaji istilahnya kayak orang baharinya masih lampu belum ada listrik kan, orang bahari pas kedengeran kita lewat di halaman rumah itu ada orang membaca Yasin lah, membaca Tabarak lah, membaca Kahfi lah. Nah harapannya supaya antara maghrib dan isya itu memang disuruh kita maghrib dan isya itu untuk ibadah. Jadi harapannya supaya di kampung dimanapun berada, kampung manapun, supaya digalakkan masalah Quran ini. Itu pengharapannya supaya kayak itu tadi. Dihidupkan lah, orang menghidupkan ilmu agama. Menarik dan menginspirasi sekali kisah perjalanan dari sepasang suami istri yang berprofesi sebagai guru mengaji. Semoga menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Supianor, Ibu Asnawati yang telah meluangkan waktunya di berbagi kisah. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.